Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu review artikel yang berjudul Integrating Solar Energy in Rome's Built Environment, A Perspective for Distributed Generation on Global Scale. Nah, sebelum mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu perkenalkan, nama saya Ahmad Haris Nandi, NIM 101320047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 101320088. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hair Raffi Hamid dengan NIM 101320053. Perkenalkan, nama saya Samuel Simanjuntak dengan NIM 101320107. Oke, selanjutnya kita akan langsung memasuki presentasi, yaitu yang pertama perkenalan dan pendahuluan. Dan akan diambil alih oleh rekan saya Muhammad Abdul Aziz. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perkenalan atau pendahuluan dari artikel yang kami bahas. Yang pertama itu tentang model baru yang menggabungkan dinamika persaingan harga minyak, pertumbuhan ekonomi, dan biaya ekstraksi. Menyarankan bahwa investigasi dalam tenaga energi baru terbarukan perlu segera ditingkatkan untuk mengatasi konsekuensi global dari skenario energi dan ekonomi yang dihasilkan. Kemudian tentang mengkonsumsi energi untuk listrik untuk pendinginan, penerangan, dan menyalakan peralatan rumah tangga dan bangunan bertanggung jawab atas bagian yang signifikan dari konsumsi energi global. Permasalahannya kemudian adalah bahwa negara-negara di Eropa pada umumnya memiliki sumber daya bahan bakar fosil yang terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Maka dari itu perlu adanya pembuatan undang-undang yang bertujuan menghemat minyak dan gas alam yang dianggap strategis untuk sektor industri dan transportasi. Selain peraturan tersebut juga, tindakan harus diambil untuk memperbaiki situasi persediaan bangunan yang ada, karena sekitar 75% bangunan-bangunan benar-benar tidak efisien energi dan tergantung negaranya. Maka dari itu muncullah konsep yang dinamakan konsep kota surya. Konsep kota surya ini adalah penggunaan permukaan di seluruh lingkungan binaan perkotaan untuk menghasilkan listrik melalui modul fotovoltaik surya, sedang dieksplorasi secara aktif dalam konteks transisi energi ke energi terbarukan. Next. Salah satu konsep kota surya itu ada di Italia. Italia sebagai tuan rumah warisan sejarah dengan tingkat penyinaran matahari yang baik. Italia di sini adalah pelopor pengembangan bangunan fotovoltaik terintegrasi BIPV. Italia juga menerima penghargaan European Solar Prize 2008 untuk kategori arsitektur surya. Tak lama kemudian, De Santoli yang merancang sistem tersebut telah mengeksplorasi integrasi teknologi energi baru untuk keberlanjutan Roma dengan analisis penghematan energi. Hingga saat ini, kota Roma atau pemerintah pusat atau daerah Italia tersebut belum menerbitkan pedoman dengan kriteria untuk memasukkan teknologi PV surya dan panas matahari ke dalam lingkungan binaan. Dan di sisi lain juga, strategi energi baru Italia untuk periode 2020 sampai 2030, Strategia Energetica Nasional (SEN) telah mengidentifikasi PV sebagai salah satu opsi terbaik untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan di negara tersebut dan menghilangkan produksi tenaga batu bara pada tahun 2025 dengan meningkatkan porsi sumber energi terbarukan menjadi 27% pada tahun 2030 mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Samuel Simanjuntak. Terima kasih atas kesempatannya. Kedua, solar building integration. Setelah dibilang oleh teman saya, Aziz, kita tahu bahwa Roma adalah kota penghasil PV atau fotovoltaik atau pengaplikasian dari energi matahari menuju energi listrik yang unggul. Kenapa unggul? Ada beberapa faktor yang mendukung itu. Pertama adalah struktur atap dan kemiringannya. Di Roma, ibu kota Italia, atap di sana itu memiliki kemiringan
3. Struktur atap dan kemiringannya. Di Roma, ibu kota Italia, di sana atap rumah memiliki kemiringan 14 derajat, bahkan kemiringannya itu horizontal. Bisa kita bayangin 14 derajat itu mungkin segini dan horizontal segini. Dengan adanya atap rumah dengan kemiringan segitu, mungkin akan mendapatkan energi surya yang lebih efektif lagi. Bisa dilihat dari gambar, di situ memiliki atap rumah yang horizontal. Jika atap rumah horizontal, maka energi matahari atau cahaya matahari yang menghadap panel surya akan lebih banyak daripada atap rumah yang memiliki kemiringan lebih dari 14 derajat atau yang tidak horizontal. Juga radiasi dari atap rumah yang memiliki kemiringan yang 14 derajat dan horizontal itu memiliki 86,3%. Jika atap yang lebih dari 14 derajat mungkin lebih rendah daripada itu. Juga dari bayangan. Nomor 2 adalah bayangan, objek yang menghalangi sinar matahari. Dapat kita ketahui bayangan terjadi ketika cahaya matahari bertatapan lurus dengan objek. Setelah bertatapan lurus dengan objek, maka terhasillah bayangan. Seperti ini ada matahari, ini bayangan. Jika sinar matahari itu terkena bayangan objek tersebut, maka akan menghasilkan bayangan. Dan juga bayangan itu akan mengganggu. Setelah kita tahu bayangan itu, kita akan mengetahui energi matahari itu akan semakin mengecil dan semakin kurang untuk ditangkap oleh panel surya. Selanjutnya, secara umum geometri dan konformasi ubin dipelajari untuk menghindari naungan dan penghalang ventilasi maksimum dari permukaan fotovoltaik yang sangat terbuka. Sekali lagi, hasilnya integrasi ubin surya sama seperti energi elektrik. Dalam hal ini, kemajuan besar menuju integrasi penuh PV surya dan teknologi ekstra surya di lingkungan binaan telah mengembangkan lapisan skala nanochromatics. Teknologi akhirnya menyediakan kolektor surya dengan warna dalam berbagai macam, termasuk biru, coklat, hijau, dan terakota, karena gangguan cahaya pada film tipis. Next. Modul PV dan vegetasi bisa dilihat sebelum dan sesudah. Sebelum itu adalah sebelum kita melakukan vegetasi. Sesudah itu setelah kita melakukan vegetasi. Vegetasi itu apa? Penanaman rumput atau penghijauan pada atap panel surya. Sebelum itu kita maka menanam panel surya kita itu dalam bentuk kerikil atau bitumen. Setelah sesudah itu kita menghijaukan panel surya kita. Karena tersebut itu dapat perbandingannya CO2 di sebelum itu memiliki besar lebih dari 50%. Setelah penghijauan atau vegetasi, emisi CO2 semakin mengecil. Dan water dan nature lebih berkembang lebih banyak daripada yang sebelum dilakukan vegetasi. Kenapa? Karena manfaatnya itu mengurangi efek pulau panas perkotaan, limpasan air hujan, dan meningkatkan kualitas udara kota. Selanjutnya, asalkan vegetasi yang memadai seperti berbulu tanaman dipilih terlebih dahulu dan dikelola dengan baik untuk dihindari naungan dan perkembangbiakan seperti spesial invasif atau rumput yang berlebihan atau rumput yang bertumbuh dengan irregular seperti eceng gondok yang bertumbuh di laut atau di air rawa. Seperti itu juga rumput yang tumbuh di panel surya. Jika berlebihan maka itu akan kurang efektif untuk penumbuhan vegetasinya. Selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Serafi. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi. Di materi sekarang ada energi terbarukan, sebuah wawasan strategis. Nah, setelah penjelasan dari teman saya tadi, kita tahu bahwa kalau pembangkit listrik konvensional itu lebih banyak menghasilkan emisi CO2. Makanya dia tergolong kurang ramah lingkungan. Lalu, pembangkit energi listrik dari energi terbarukan ramah lingkungan.
Ini bisa dilihat dari penjelasan teman saya tadi, kalau emisi CO2 itu berkurang di negara Jerman. Nah, lalu pembangkit listrik konvensional tergolong mahal dan pembangkit energi listrik dari energi terbarukan tergolong murah. Maksud dari mahal dan murah ini adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat di negara Jerman untuk membeli listrik yang bisa mereka pakai. Lalu ada energi terbarukan dalam bidang energi listrik perlu dikembangkan di semua negara agar dapat optimal penggunaan listrik di gedung-gedung dan perindustrian. Salah satu contohnya itu ada dari negara Jerman. Dari pemakaian energi terbarukan, di energi listrik terdapat penurunan harga yang signifikan. Awalnya tagihan yang dibayar negara Jerman kira-kira sebesar $0,22 per kilowatt per hour menjadi $0,033 setelah pemakaian energi solar. Kenapa bisa dipotong? Kenapa bisa lebih murah? Ini dikarenakan penggunaan listrik listrik yang digunakan terpotong dengan apa yang mereka hasilkan dari solar. Next. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya Ahmad Harisnandi. Terima kasih. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu perspektif dan rekomendasi. Kita tahu bahwa tujuan utama energi untuk lingkungan binaan sudah jelas, yaitu kita perlu meningkatkan efisiensi energi dan mengubah bangunan dari konsumen energi yang berasal dari fosil menjadi pengguna dan generator energi terbarukan. Nah, oleh karena itu, terdapat beberapa perspektif dan rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu undang-undang baru yang mendukung generasi terdistribusi. Pemerintah nasional diharuskan untuk menerapkan undang-undang yang mendukung pembagian terdistribusi melalui akses preferensial ke jaringan dan pengembangan jaringan mikro ataupun rumah-rumah masyarakat yang didukung dan oleh energi terbarukan. Yang kedua yaitu keterlibatan komunikasi komunitas. Nah, perusahaan energi surya, aktivis lingkungan, pusat pendidikan, pemerintah daerah dan kota harus menyatukan kekuatan dan menerapkan strategi komunikasi yang efektif untuk menjangkau warga dan membuat mereka sadar bahwa betapa menguntungkannya penggunaan dari energi surya yang terdesentralisasi. Lalu yang terakhir yaitu membentuk kembali pendidikan. Nah, di sini para pembuat kebijakan nasional ataupun pemerintah nasional dan regional harus atau direkomendasikan untuk mendirikan pusat akses penelitian dan kompetensi pendidikan yang baru. Di sini berguna untuk mendidik para profesional dengan baik dan memberikan mereka pengetahuan serta keterampilan terkini tentang energi surya. Sekian presentasi dari kelompok 24 PTBE. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.